Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Juniartawan, NIM 1717-051398. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya, yaitu mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi, kemampuan teknik pemakai, program pelatihan, dan kompleksitas tugas terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih yaitu kepada Bapak Pembimbing 1, yaitu Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike SEAK MSI, kemudian Ibu Pembimbing 2 yaitu Dr. Desa Nyoman Sriwerastuti SEAK MSI, kemudian penelaah yaitu Bapak Dr. Gede Ade Yuniarte SEAK MSI. Nah, adapun yang melatar belakangi saya dalam pembuatan proposal penelitian ini yaitu perkembangan teknologi di bidang akuntansi telah membantu dalam meningkatkan sistem informasi akuntansi atau SIA. Peningkatan penggunaan teknologi komputer sebagai salah satu bentuk teknologi informasi yang telah mengubah pemrosesan data akuntansi dari secara manual menjadi otomatis. Akan tetapi, penerapan sistem dalam suatu organisasi tidak lepas dari permasalahan. Satu permasalahan dalam pemrosesan data adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi karena perilaku manusia sendiri, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kecurangan atau penyalahgunaan kekayaan perusahaan yang dilakukan oleh karyawan sendiri yang dipercayakan untuk menjaga keamanan milik perusahaan. Nah, selain itu, penggunaan teknologi juga tidak terhindar dari masalah-masalah yang sering muncul dalam penggunaan teknologi informasi adalah ketika penggunaan teknologi informasi tidak mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Banyak ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi sering tidak dapat atau tidak dimanfaatkan secara baik oleh individu pemakai teknologi sistem informasi. Ini menyebabkan kurangnya manfaat yang diberikan oleh sistem informasi. Efektivitas sistem informasi akuntansi sendiri merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target dapat dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data elektronik, kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi yang berguna serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan secara kualitas maupun tepat waktu. Nah, penelitian ini dilakukan pada LPD sekecamatan Tabanan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012, LPD merupakan lembaga pekreditan desa di Desa Pekraman yang selanjutnya disebut Desa Adat, adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kayangan tiga atau kayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, selain itu, menurut artikel tribunbali.com pada Maret 2021, menurut Dinas Koperasi dan UMKM Tabanan, total jumlah LPD di Tabanan sebanyak 308. Dari jumlah tersebut, ada 4 kategori LPD diantaranya sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat alias macet. Rinciannya, kondisi hingga Desember 2020, dari 308 LPD yang ada, yang masuk kategori sehat sebanyak 149 LPD, cukup sehat sebanyak 57 LPD, sisanya ada 102, LPD kurang sehat sebanyak 35, dan tidak sehat sebanyak 67 LPD. 49 LPD diantaranya macet total. Hal tersebut bisa saja terjadi karena adanya oknum-oknum yang melakukan kecurangan, seperti karyawan yang menggelapkan uang, kesalahan dalam pencatatan, disengaja maupun tidak disengaja, maupun kredit macet. Selain itu, berusaha mendapatkan keuntungan untuk kelangsungan LPD, kinerja pegawai juga sangat penting, terutama dalam penggunaan sistem informasi akuntansi. Penggunaan sistem informasi akuntansi yang baik tentu akan mendukung kinerja LPD itu sendiri. Karyawan seringkali menyimpang dari prosedur penggunaan sistem informasi akuntansi yang menyebabkan ketidaksesuaian laporan keuangan. Karyawan merasa sudah benar melakukan proses pencatatan tapi ternyata tidak. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena kurangnya kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi itu sendiri. Dan itu, pekerjaan yang menumpuk juga dapat mengganggu konsentrasi dari pegawai tersebut. Disinilah perlu diperhatikan mengenai kinerja pegawai dalam menggunakan sistem informasi akuntansi. Penggunaan sistem informasi yang baik tentunya dapat mengurangi kesalahan dan permasalahan yang terjadi. Apabila teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan baik, maka efektivitas SIA akan semakin meningkat karena memudahkan penggunanya dalam mengoperasikannya. Baik, kemudian penelitian terdahulu, apabila teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan baik, maka efektivitas SIA akan semakin meningkat karena memudahkan penggunanya dalam mengoperasikan sistem yang digunakan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Pardani Damayanti pada tahun 2017, menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas SIA. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seriati pada tahun 2019,
menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas SIA. Kemudian kemampuan teknik pemakai adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Menurut Adi Sanjaya dan kawan-kawan pada tahun 2017 mengartikan bahwa kemampuan teknik personal yang baik akan mendukung menggunakan SIA sehingga dapat meningkatkan efektivitas SIA itu sendiri. Nah, berdasarkan penelitian Putri pada tahun 2020 dan Sari pada tahun 2019 menunjukkan hasil bahwa kemampuan teknik pemakai berpengaruh positif terhadap efektivitas SIA. Hal ini bertentangan dengan penelitian dilakukan oleh Wandani 2018 dan Seriati pada tahun 2019 yang menunjukkan hasil bahwa kemampuan teknik personal tidak berpengaruh terhadap efektivitas SIA. Kemudian dengan adanya program pelatihan yang diikuti oleh pengguna, maka dapat mempermudah penggunaan dalam menjalankan SIA yang akan membantu pengguna lebih terampil dan menggunakan sistem yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marina 2017 dan Dewi pada tahun 2020 menunjukkan hasil bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap efektivitas SIA. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadap efektivitas SIA. Kemudian kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, membingungkan dan sulit menurut Sanusi dan Iskandar pada tahun 2007. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari Putri pada tahun 2020, kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap efektivitas SIA. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviani pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap efektivitas SIA. Berdasarkan latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka peneliti mengambil keputusan untuk usulan penelitian ini yaitu dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Kemampuan Teknik Pemakai, Program Pelatihan dan Kompleksitas Tugas terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi di LPD Sekecamatan Tabanan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat identifikasi masalah yaitu yang pertama, masih adanya LPD di Kabupaten Tabanan yang dikategorikan sakit. Hal ini terjadi bisa saja dikarenakan karyawan yang seringkali menyimpang dari prosedur penggunaan sistem informasi akuntansi yang menyebabkan ketidaksesuaian pada laporan keuangan. Hal ini bukannya dapat membantu mencapai target, kesalahan yang dilakukan dapat menyebabkan kerugian hingga hilangnya kepercayaan dari pihak lain. Penggunaan sistem informasi yang baik tentu akan mendukung kinerja dari LPD itu sendiri. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Kemudian pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi masalah sebagai berikut. Nah, yaitu adanya pembatasan masalah untuk mendapatkan hasil yang lebih terfokus, maka penelitian ini hanya dibatasi dengan 4 faktor saja, yaitu pemanfaatan teknologi, kemampuan teknik pemakai, program pelatihan, dan kompleksitas tugas. Kemudian yang kedua, objek penelitian ini hanya dibatasi hanya mencakup LPD di Kecamatan Tabanan. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, maka yang menjadi pokok masalah penelitian ini adalah yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di LPD Sekecamatan Tabanan? Yang kedua, apakah kemampuan teknik pemakai berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di LPD Sekecamatan Tabanan? Yang ketiga itu, apakah program latihan berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di LPD Sekecamatan Tabanan? Dan yang keempat yaitu, apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada LPD di Sekecamatan Tabanan? Kemudian ada tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada LPD di Kecamatan Tabanan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah kemampuan teknik pemakai berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di LPD Kecamatan Tabanan. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui apakah program pelatihan berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di LPD Kecamatan Tabanan. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di LPD Kecamatan Tabanan. Nah, kemudian manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kegunaan teoritis maupun praktis, yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan pembelajaran bagi penelitian selanjutnya dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas sistem informasi akuntansi di LPD. Kemudian manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan oleh suatu organisasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi serta dapat memberikan laporan keuangan yang akurat, cepat dan tepat waktu sehingga informasi yang dihasilkan dapat berkualitas dan tidak mengandung unsur kecurangan bagi pihak yang membutuhkan.
Berikutnya yaitu kajian teori. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya hanya menjelaskan beberapa pengertian saja, yaitu yang pertama dari grand teori yang digunakan, teknologi accepted model atau TAM. Pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM sendiri adalah teori yang menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. Kemudian variabel yang pertama yaitu efektivitas sistem informasi akuntansi. Menurut Savitri pada tahun 2017, efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target dapat dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan data elektronik, kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi yang berguna, serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan dengan baik secara kualitas maupun waktu. Kemudian variabel berikutnya itu pemanfaatan teknologi. Menurut Fadila Ariesta pada tahun 2013, pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku karyawan teknologi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikan dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan. Kemudian variabel berikutnya itu kemampuan teknik pemakai. Menurut Doyani pada tahun 2018, kemampuan teknik pemakai dapat diartikan sebagai kemampuan pengguna informasi dalam mengoperasikan komputer baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Kemudian program pelatihan. Menurut Prasta pada tahun 2016, pelatihan merupakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memperbaiki kemampuan kerja yang dimiliki tiap individu berhubungan dengan aktivitas yang akan dilakukannya selama bekerja. Kemudian terakhir itu kompleksitas tugas. Prajanti dan kawan-kawan pada tahun 2014 mengatakan kompleksitas tugas merupakan tugas yang kompleks dan rumit. Kompleksitas tugas dapat membuat seseorang menjadi tidak konsisten dan tidak akuntabilitas. Menurut Supatmi dan Febrian pada tahun 2014, kompleksitas tugas merupakan tingkat di mana inovasi dipersiapkan sesuatu yang relatif sulit dilakukan oleh individu. Nah, berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian. Baik, kemudian hipotesis penelitian berdasarkan pemaparan kajian teori dan penelitian terdahulu yang sudah saya jelaskan tadi. Adapun hipotesis penelitian yang pertama yaitu pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Menurut Fadila Ariesta pada tahun 2013, pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku karyawan teknologi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan. Dalam penelitian Pradani dan Damayanti pada tahun 2017 menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Adapun hipotesis yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Kemudian hipotesis yang kedua itu mengenai pengaruh kemampuan teknik pemakai terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Kemampuan teknik pemakai sistem yang baik sangat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi. Pemakai yang handal serta mengetahui perkembangan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan. Dalam penelitian Pradani pada tahun 2017 dan Fatma pada tahun 2019 menyatakan bahwa keahlian pengguna berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, adapun hipotesis yang kedua yaitu keahlian pengguna pemakai berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu mengenai pengaruh program pelatihan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Menurut Marlina pada tahun 2017. Dalam penelitian Marlina pada tahun 2017 dan Wiprasta pada tahun 2016 menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, adapun hipotesis yang ketiga yaitu pelatihan berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Kemudian hipotesis yang terakhir yaitu mengenai pengaruh kompleksitas tugas terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Menurut Wood dalam Jamilah pada tahun 2007 menyatakan bahwa sebagai tugas yang terdiri dari bagian-bagian yang banyak berbeda-beda saling terkait satu sama lain, penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh Dwi Lestari Putri pada tahun 2020 menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap efektivitas sistem informasi. Baik, berikutnya itu metode penelitian. Adapun tempat penelitian yang dilakukan yaitu di LPD
yang ada di Kecamatan Tabanan. Alasannya itu karena LPD di Kecamatan Tabanan sudah menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam kegiatan organisasi. Kemudian penelitian ini diawali dengan perumusan masalah penelitian yang kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat dilaksanakannya penelitian. Selanjutnya mencari referensi kajian teori yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan sumber data primer. Pengumpulan data ini dilakukan dengan kuesioner. Terkait dengan pengujian hipotesis diawali dengan uji kualitas data yang meliputi pengujian validitas, pengujian reliabilitas. Nah, sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linear, terlebih dahulu data tersebut akan diuji menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heterokedasititas, dan uji multikololinearitas. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu koefisien determinan R, dan uji statistik parsial atau uji T. Setelah diperoleh penelitian, maka dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh tersebut dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Kemudian populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono pada tahun 2017, populasi diartikan sebagai wilayah yang terdiri dari objek atau subjek yang menggunakan kualitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lembaga pekreditan desa di Kecamatan Tabanan, yaitu sebanyak 13 LPD. Berikutnya itu sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, sebanyak 44 karyawan pada lembaga pekreditan desa LPD se-Kecamatan Tabanan yang berkaitan langsung dengan penerapan sistem informasi akuntansi. Pengambilan sampel secara tidak acak yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama, LPD yang beroperasi atau LPD yang masih aktif, kemudian LPD yang menggunakan SIA, kemudian yang ketiga pengurus serta karyawan LPD yang menggunakan SIA pada kegiatan sehari-harinya, yaitu bendahara, bagian tabungan, dan bagian kredit. Nah, tapi jumlah responden belum diketahui secara pasti dikarenakan peneliti belum terjun ke lapangan untuk penelitian yang sebenarnya. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan, menurut Sugiono pada tahun 2017. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang diperoleh berupa hasil jawaban kuesioner yang telah diberi skor dengan bantuan skala Likert yang diangkakan dari masing-masing responden pada pekreditan desa di lembaga Kecamatan Tabanan. Kemudian sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah sampel responden sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi. Data yang dimaksud adalah jawaban kuesioner yang diteliti oleh responden meliputi identitas dan pertanyaan tertulis kepada responden mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi, keahlian teknik pemakai, kemudian program pelatihan dan kompleksitas tugas terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Dari jawaban di atas, maka pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner telah ditentukan skornya berdasarkan skala Likert. Baik, kemudian yaitu definisi operasional, itu variabel independen atau variabel X. Menurut Sugiono pada tahun 2017 mendefinisikan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen adalah yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi. Menurut Fadila Ariesta pada tahun 2013, pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku karyawan teknologi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan. Kemudian variabel independen yang kedua yaitu kemampuan teknik pemakai. Dalam pengembangan sistem informasi, para pengguna menjadi fokus penting berkaitan dengan keefektifan sistem informasi akuntansi. Menurut Kusuma Stuti pada tahun 2012, kemampuan teknik pemakai sistem yang baik sangat diharapkan guna meningkatkan efektivitas sistem informasi. Pemakai yang handal serta mengetahui perkembangan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian program pelatihan yaitu variabel independen yang ketiga. Pelatihan adalah keseluruhan kinerja atau keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan menurut Marlina pada tahun 2017. Dan untuk variabel independen yang terakhir yaitu kompleksitas tugas. Menurut Iskandar pada tahun 2011 mendefinisikan complex tasks ambiguously defined and difficult to measure objectively. Karyawan selalu dihadapkan dengan tugas yang banyak berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain. Selain itu, ada beberapa pendapat yang menyatakan pengertian dan kompleksitas tugas itu sendiri. Di antaranya adalah menurut Wood dalam Jamilah pada tahun 2007 menyatakan bahwa sebagai tugas yang terdiri atas bagian-bagian yang banyak berbeda dan saling terkait dengan satu sama lain. Kemudian itu variable dependent atau Y. Menurut Sugiono pada tahun 2017, variable dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah efektivitas sistem informasi akuntansi, yaitu efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Efektivitas berasal dari kata efektif yang merupakan pencapaian tujuan yang tepat dengan melakukan sebuah pilihan yang tepat dari serangkaian alternatif. Kemudian yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Menurut Sugiono pada tahun 2013, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang disebar berupa daftar pertanyaan dan pertanyaan tertulis kepada responden mengenai pengaruh, pemanfaatan teknologi, kemampuan teknik pemakai, program pelatihan, dan kompleksitas tugas terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Nah, dari jawaban tersebut didapat kuesioner telah ditentukan skornya berdasarkan skala Likert. Nah, berikut merupakan bobot nilai skala Likert dari pertanyaan kuesioner, yang dimana sangat tidak setuju atau STS itu bobot nilainya yaitu 1, kemudian tidak setuju atau TS bobot nilainya 2, kemudian ragu-ragu atau R bobot nilainya 3, kemudian setuju atau S bobot nilainya 4, kemudian sangat setuju atau SS bobot nilainya 5. Kemudian teknik analisis data yang pertama yaitu uji kualitas data. Sebelum hipotesis diuji, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data. Pengujian kualitas data digunakan untuk melihat apakah data yang diperoleh dari kuesioner dapat menggambarkan secara tepat konsep yang diuji. Adapun alat analisis yang digunakan untuk menguji kualitas data yaitu adalah uji validitas dan reliabilitas. Adapun maksud dari uji validitas itu yaitu digunakan untuk mengukur salah satu valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kemudian uji reliabilitas adalah menurut Ghazali untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable dan handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kemudian yaitu kedua yaitu persamaan regresi linear berganda. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi, kemampuan teknik pemakai, program pelatihan, dan kompleksitas tugas, digunakan persamaan regresi linear berganda untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu mengetahui arah variabel bebas terhadap variabel terkait. Kemudian yaitu uji asumsi klasik. Uji ini dimasukkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran dalam asumsi klasik dalam model regresi linear berganda. Penyimpangan terhadap asumsi tersebut akan menghasilkan estimasi yang tidak salah. Uji yang akan dilakukan adalah uji normalitas, uji heterokedastisitas, kemudian dan uji multikolinearitas. Nah, uji normalitas ini merupakan tujuan untuk apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distrinormal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memilih distribusi data normal atau mendekati normal. Kemudian uji heterokedastisitas. Menurut Ghazali pada tahun 2013, uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemudian yaitu yang terakhir uji multikolonialitas, tujuan untuk menguji apakah variabel bebas yang dioperasikan mempunyai lebih dari satu hubungan linear. Kemudian yaitu yang terakhir itu uji kelayakan model, yang terdiri dari yang pertama uji model fit atau uji F. Uji F digunakan untuk menguji signifikan secara serempak atau bersama-sama semua variabel independen terhadap variabel dependen.
Kemudian uji koefisien determinan R, itu Ghazali pada tahun 2016 menyatakan pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan modal dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kemudian yang terakhir itu uji T, pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Sekian mengenai pemaparan proposal yang saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.